Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Nah, kali ini Mr. Ong sangat berterima kasih kepada teman Mr. Ong ya, udah nganterin Mr. Ong jauh-jauh suhu. Rumahnya di apa itu namanya ya? Di Abadi. Jalan Abadi ya, Pulau Natuna situ ya. Iya, Jalan Jauh Abadi. banget. Terus saya kesini tuh saya udah deg-degan suhu. Soalnya ini kok masuk, maaf ya, suhu. Iya. Kok masuk hutan gitu loh. Ini kok nggak sampai-sampai, itu saya punya gas udah mentok kok nggak sampai-sampai gitu loh. Jadi Suhu, tujuan kita ke sini mau sharing-sharing sama Suhu ya, seputar pengalaman spiritual Suhu. Kenapa Suhu saat ini bisa duduk di sini sebagai seorang petatung? Itu asal muasalnya itu seperti apa Suhu? Kalau dibilang asal saya aslinya orang Kristen. Oh. Saya permulaannya gini ceritanya, saya umur 12 tahun. Gimana ceritanya? Saya tertarik dengan ilmu gaib. Dengan ilmu gaib, ya saya juga nggak tahu kok bisa saya belajar ilmu gaib. Ceritanya begini, waktu itu saya pulang sekolah ya tujuannya nggak ada. Dulu kita kan masih pakai sepeda ya, pakai sepeda jauh perjalanan sampai di situ Pahat ya, namanya Pahat ya, di daerah Nyarungkop sana itu. Sampai di rumah orang tua itu depannya ada warung, kayaknya saya nggak tertarik di warung dulu. Saya tertariknya masuk ke rumah dia, ke belakang orang Pekarangannya ya? Foto orang tua tuh masih ada di sini. Sampai di situ, sampai duduk, karena hujan. Berteduh lah ceritanya kan. Nah, berteduh ceritanya hujan. Ya kita sambil tunggu airnya, hujannya turunnya. Waktu itu saya lihat dia pengobatan, dia obat orang. Di depan rumahnya dia ada satu burung terkukur ya. Lagi terkukur. Dia cerita, ini ada dari sebelah mana, ada yang datang, berapa orang datang, penyakit gini-gini. Dalam hati saya, benar ini orang ini kan cerita gitu ya. Kita kan nggak percaya kan. Ternyata datangnya itu betul. Orang tuh berapa ada berapa orang datang, langsung dia kasih hunya semua, kasih dia bawa pulang. Kamu nggak perlu nanya lagi atau penyakit kamu apa. Udah, hebat kali orang ini ya, betul nggak nih kan? Itu dia tunggu lagi, hujan lagi kan, ya, ada yang datang lagi, betul-betul bunyi lagi. Wah, orang dari mana nih? Karena dia tahu ketahuan kan, dia bikin hulu semua. Betul juga, ada orang datang. Dan itu saya tertarik, hebat kali ya orang tua gini ya. Sebentar saya potong dulu. Benar itu? Benar. Jadi orang nggak usah tanya, dia sudah tahu dulu. Keperluannya apa, Iya. keluhannya apa, langsung tulis udah kamu pulang aja, nggak usah Iya. tanya lagi, saya sudah tahu. Ada nggak sih sekarang yang sesakti itu sih? Kalau menurut saya, kalau di zaman sekarang sih udah nggak ada lagi. Besok lagi saya datang lagi. Besok lagi saya udah ada punya tujuan kan, datang lagi ke situ lagi. Dia obat orang seperti gimana? Ya begitulah, dia obat gini-gini, hari makin hari kan. Saya perjalanan ke situ terus. Suatu hari saya tanya dia, saya panggil dia Kungkung karena umurnya udah tua waktu ya. Kung, boleh nggak saya belajar sama kamu? Mana bisa kamu Kristen ya? Kok tahu saya Kristen gitu? Bisa tahu juga? Iya. Wah gila, sakti. Saya bilang enggak lah, saya udah lama nggak sembahyang kok, udah lama nggak. Ya waktu itu dia biarin aja, udah pernah saya tanya. Iya, saya main situ terus, Pas suatu hari, mungkin waktunya udah sampai ya. Dia nanya lagi, benar kamu mau belajar? Iya. Dengan satu syarat, dia bilang, dia harus perlu satu pasang ya, ayam yang warna putih, ayam kampung ya. Sepasang ayam kampung yang warna putih. Iya. Udahlah, saya pulang. Saya mikir, kita mau jajannya susah ya menurut ya. Gimana saya punya uang mau beli ayam gitu ceritanya kan gitu. Waduh, pusing sekali. Waktunya sudah mau dekat. Gimana saya tanya? Udah, saya main di hutan. Di hutan saya lihat ada ayam putih, saya curi orang-orang putih. Jadi pertama kali yang saya tangkap itu ayam jantan. Yang punya orang itu kan. Dapat. Tinggal yang betina lagi kan. Udah dipiara di rumah. Tapi saya bukan di rumah loh, tempat lain loh. Ketahuan sama bapak saya marah. Iya. Gitu. Udah saya ikat, kasih makan gini-gini. Udah masuk lagi hutan. Ketemu lagi orang lagi ayam betina tuh lagi peram dia. Lagi ngeram telurnya. Gua ambil. Ya ampun. Gua ambil. Udah satu pasang kan. Udah mau harinya gua bawa ke sana.
Dan aku saya dapat ayam nih, ayam curi dia bilang. Waduh, dia tahu ya. Ya, dia bilang ayam curi. Ya udah mau gimana lagi. Udah waktu harinya udah langsung dia istilahnya dalam sumpah lah, sumpahan dengan orang dengan dia kan. Sumpah dengan ayam gini itu ayamnya saya kembalikan. Tidak jadi dipotong. Nggak, ayam tuh memang hidup nggak dipotong. Kenapa dia harus ada satu pasang ya? Ada depan dan ada belakang, dari ada awal dan ada akhirnya gitu. Oh, itu sebenarnya sebagai pelajaran Untuk kita supaya kita jangan menjalankan jalan yang salah kan. Tujuan kita ada karena kita punya satu tujuan. Kita dari kecil kan langsung nggak mungkin langsung bisa jalan kan ibaratnya dari pelan-pelan ibaratnya sama. Dari ada awal dan ada akhirnya. Makanya harus ada satu pasang. Gitu. Dan itulah setelah saya sudah bersumpah dengan dia di situ, ayamnya saya kembalikan sama orang yang punya. Maaf nih, saya pertanyaan agak sensitif ya. Ya. Sumpahnya boleh diomongin nggak boleh nggak apa-apa ya. Sumpahnya itu adakah tidak bunuh ayam atau apa Enggak. gitu? Sumpahnya gini. Maaf ya, Suhu. Ya nggak apa-apa. Sumpahnya cuma Kalau rahasia jangan dia kasih nggak tahu, boleh nggak apa-apa. kita makan apa-apa. Oh. Contohnya saya nggak makan tongkol. Ikan. Oh tongkol, iya. Sapi, anjing, kucing, ular, tenggiling, Terenggiling ya tahu. tenggilingan, sapi, dan ikan apa namanya yang di Indonesia itu ada yang ada selain itu Ikan kan. pari apa ya? Bukan pari dia. Ikan apa pokoknya ikan saya tahu lah, saya tahu. Ya, saya tahu. itu yang Indonesia ikan itu kan yang ada terbangnya kan cuma itu aja. Saya cuma 8 macam nggak dimakan. Sumpah dan itu. Sampai aja. sekarang maaf, Suhu masih tetap Saya- nggak boleh langgar. Saya nggak makan sampai sekarang. Kan udah lama, udah ilmunya Karena udah beda lagi. Itu sudah janji. Dari awal ya. Ya, kita nggak boleh ingkar janji dia. Kan. Jadi mohon Kita maaf. nggak boleh melanggar gitu. Mohon maaf nih Suhu. Jadi sebenarnya dari awal itu bukan keturunan, memang dari belajar ya ini ya, maaf. Saya ya. belajar. Ya. Nah, apakah kan saya ada dengar ya orang belajar katanya tuh Buna bahasa Indonesia apa ya? Tidak pasti katanya yang belajar itu tiba-tiba kalau memang dia tidak membina dengan baik bisa gila atau sifatnya bisa liar, nakal, brutal, membuat semua orang menjadi gentar gitu ya. Itu betul. Makanya itu pikiran saya lain. Karena kita sering dengar yang zaman-zaman orang dulu kan orang yang bertato, orang yang punya ilmu segala macam. Iya. Punya anak nanti anaknya jadi begini. Iya, maksudnya itu apa ya? karma. Oh, karma. Itu memang benar ada karma. Makanya saya sujon saya nggak mau seperti gitu. Saya maunya anak saya pintar, punya keturunan yang bisa istilahnya ya kehidupannya lagi enak gitu gimana ya. Itu menarik banget loh. Yang Suhu ini bilang ya, netizen ya. Orang yang belajar itu memang maaf ya Suhu ya, kalau saya salah ya boleh dibetulin ya. Keturunannya banyak kan ada yang maaf cacat lah atau apalah. Itu sebenarnya ada nggak sih Suhu? Apa itu hanya hoax? Tak, itu benar-benar ada. Waduh, maaf nih Suhu, kalau Suhu gimana nih? Karena gini cerita, orang seperti saya gini kan orang yang orang spiritual seperti saya kan main guide ya. Contohnya, situ suruh saya berorang. Itu saya dapat karma. Dari itulah anak saya bisa dapat seperti yang gimana. Atau keturunan saya seperti gimana. Begitu. Makanya dari itu saya sebagai sujon saya nggak mau kerja gitu. Banyak kok orang suruh saya kerja seperti gini, saya tolak. Sempat juga dulu di Batam ya, orang bayarnya 3M 700 juta. Itu uang cash, itu DP. Dia kasih saya waktu 2 bulan. Orang ini harus mati. Waduh, duit loh Suhu. Ya. Duit itu. 3M 700 juta itu uang cash. Nginep di rumah saya 11 hari. Sampai segitunya dia, sampai pengen itu orang matinya sampai segitunya. Ya kita nggak usah cerita masalah. Ya, nggak apa-apa. Sekedar aja kan. Nah, itu aja. Saya terpikir sama istri saya. Tanya istri saya. Akhirnya jangan deh. Kita kembalikan uang itu. Iya. Itu DP lo ya. Setelah orang ini dia kasih 2 bulan loh. Orang ini mati. Kalau saya merasa seandainya kalau saya jelek, saya mau kabur aja ya. Kan gitu ceritanya. Nah, itu saya enggak. Makanya dari itu saya kembalikan uangnya. Saya teleponnya kembalikan uangnya. Orang itu kecewa. Itu DP. Setelah orang itu mati tinggal kamu ngomong lagi berapa kamu minta. Nah, Suhu tadi dengan berjalannya waktu, Suhu belajar dengan Akong tadi, Ya. Terus orang rumah tahu nggak sih, Suhu? Orang tua saya nggak tahu. Kan ngeri ya, kan kita belajar yang aliran berbeda nih. Lalu Orang tua saya nggak tahu dan orang kampung saya juga nggak tahu.
Tapi kan orang kan sering datang lihat Suhu belajar gitu. Enggak, tidak. Saya rahasia. Oh. Mereka tahu pun saya pelajari ilmu orang kampung saya ceritanya. Itu pun tahun 2006. Saya sudah buka pengobatan. Saya sudah pengobatan, prakteknya di mana-mana. Jadi saya pulang cerita lah. Tadi bawa ke tempat guru saya itu, orang kampung saya dan orang tua saya, termasuk orang tua saya. Saya nggak pernah ceritain tentang saya pelajari ilmu seperti gini. Saya nggak mau. Kita nggak perlu, dan kita nggak perlu pamer-pamer seperti itu untuk apa? Iya betul. Mungkin selama ini ya bukan kita ngomong sombong dan bukan kayak ngomong yang gimana ya. Selama ini mungkin di media netizen juga tahu kalau saya itu jarang cerita kan tentang ilmu. Orang bergaul dengan saya, berteman dengan saya jarang mau cerita tentang ilmu. Saya nggak suka. Kalau lu percaya sama saya, silakan. Gak percaya juga silakan. Saya nggak pernah maksa orang. Saya bukan sombong, bukan ya. Karena prinsip saya begini. Begitu. Untuk apa kita pamerkan? Iya. Terkecuali cap gome kan itu hanya untuk hiburan ya. Iya. Mungkin saya ada pamer sedikit-sedikit itu ada. Itu kan hanya waktu kita cap gome ya, untuk merayakan kota Singkawang kita kan gitu. Ya, ada saya memang pamerkan untuk hari-hari. Kalau untuk cerita tentang ilmu saya kayaknya jarang deh. Saya nggak suka. Suhu, maaf ini pertanyaannya agak sensitif juga nih. Pernah nggak terbersik atau terpikir ya, pengen belajar ilmu gaib tapi yang itu punya yang negatif punya lah? Itu Maaf nih, saya mohon itu maaf. bukan terpikirkan. Godaan ya? Itu semua sudah saya pelajari. Oh. Saya juga ada yang jelek dan ada yang baik. Sebenarnya ilmu tuh nggak ada yang baik dan nggak ada jelek. Tergantung semua manusia dan hati kita. Oh, jadi ngomong kasarnya gini, kalau saya belajar ilmu yang baik pun saya bisa putarkan jari jahat, Jelek, bisa nggak Suhu? Bisa, tetap bisa. Kan mantranya sama. Tidak. Sekarang saya kasih tahu. Ini kan kertas, ini bikin mantra. Saya kan sadar dong. Iya. Saya mau buat dia ceritanya kan. Kalau saya nggak baca, ini bisa jalan nggak? Nggak bisa lah. Kan semua tergantung diri kita kan. Iya. Saya mau buat dia jalan, contohnya saya suka cewek ini. Saya mau lihat ceweknya suka sama saya kan gitu. Saya baca kan gitu kan. Kalau saya nggak baca, ini bisa jalan nggak? Nggak bisa. Maka itu semua tergantung diri kita. Makanya ilmu itu tak ada jahat dan nggak ada yang baik. Itu semua dari manusia, dari hati kita. Saya mau buat kamu juga gini, saya iri dengan kamu, saya buat. Kan gitu. Kan saya yang baca kan ilmu ini kan. Buat kamu kan gitu. Kalau hati pikiran saya nggak jelek, nggak mungkin saya bisa santet kamu gitu. Setiap ilmu apapun nggak ada yang jelek dan nggak ada yang jahat. Itu semua tergantung diri kita. Nah, Suhu, saya ini agak sedikit candaan lah ya, tapi ada kebenaran juga ya. Ada nggak sih sebenarnya orang yang tidak bisa disantet? Ada nggak sebenarnya? Kayak misalnya, oh dia ngerti. raja. Kalau gitu. menurut saya, setiap orang tuh bisa. Bisa ya? Bisa. Makanya dari itu hidup dunia ini kita nggak perlu sombong. Kamu santet saya. Cara santet saya selalu mengatakan siapa aja, biar kalian tahu. Saya cukup nama kamu aja. Sekarang namamu siapa? Masa sih bisa begitu? Sekarang kan dengar dulu. Namamu siapa? Mr. Ong gitu. Mr. Ong kan? Saya nggak perlu nama asli kamu. Karena tiap hari tuh mereka panggil kamu Mr. Ong. Karena sugesti yang tiap hari kan udah masuk itu kan. Belum tahu orang asli yang belum tahu yang tahu nama asli kan orang tua kamu kan. Iya betul. Makanya itu saya cukup nama kamu aja yang mereka panggil. Biar itu nama palsu. Saya mau karena sugesti itu tiap hari masuk. Saya kan nggak tahu kamu lahir tahun berapa dan lahir tahun berapa. Itu gini ceritanya. Dalam 1 tahun 356 hari, tiap hari saya buat kamu dalam 1 hari dalam 12 jam. Ya, jadi sip sih kan. Tiap hari saya buat kamu. Suatu hari terjadi nggak tempat kelahiran kamu? Dengar itu dalam 1 tahun 356 hari. Iya. Ya. Tiap hari saya santet kamu. Oh, ngerti. Suatu hari pas ada hari lahirnya kena. Oh gitu ya? Ya itulah. Bukan berarti dia seorang yang baik hati, nggak bisa disantet gitu. Makanya kita jangan ngomong jelek. Agak ke sini. Sekarang kita ngomong jelek, itu sugesti tidak keluar ke mana-mana, itu bisa gampang gitu. Dan ada satu lagi caranya gini. Contohnya kan banyak orang bilang nggak semua orang bisa santet. Sebenarnya betul. Dia ada intinya gini.
sekarang kamu suruh saya santet presiden, kan gitu kan? Saya nggak kenal dia nggak kenal saya, itu nggak bakal bisa. Itu nggak bakal bisa. Terkecuali salah satu kenal, atau istrinya kenal sama saya, itu saya bisa. Kalau nggak kenal nggak bisa ya? Nggak bisa. Saya lihat di film-film gitu suhu kayak orang bawa fotonya lah di jampi-jampi gitu. Ya, itu gimana? Itu semua tuh sebenarnya tuh Ilusi bisa, ya? ilusi semua. Bisa juga. Tapi kalau menurut saya, contohnya hari ini kita bertemu kan, orang lain suruh santet kamu bisa, karena kita sudah pernah ngomong. Oh. Terkecuali kita sama sekali nggak kenal, saya nggak bisa mau santet kamu. Contohnya sekarang saya, kenapa kamu nggak santet artis di Indonesia banyak kok? Karena kita nggak kenal dia, saya kenal dia nggak kenal saya, percuma saya kerja di TV aja kok. Kan gitu. Itu memang nggak bisa disantet. Nah, ada nggak saran-saran atau pesan-pesan dari Suhu ini agar kita nggak bisa kena santet? Ya, begini aja ceritanya. Apakah ada amalannya atau mantranya atau sebenarnya apa gini, gitu? kita hidup di dunia ini kan memang hanya sebentar aja kan. Kita numpang lewat dan numpang hidup ceritanya, numpang makan di dunia. Makanya dari itu kita ngomong jangan terlalu sombong. Ya, contohnya kan gini contohnya. Ya kita kan nggak tahu. Memang kita bercanda, contohnya bercanda. Iya. Tapi di dunia pelosok tuh ada seorang yang punya ilmu gaib, kita nggak tahu. Kita tersinggung. Karena kita udah ketemu dia kan. Dan Hawa kita udah pernah ketemu, dia tercium dia tercium kita, itu gampang disorot. Kalau nggak tahu nama, nggak tahu, cuman pernah ketemu bisa juga. Tetap nama pasti dia tahu. Karena kita sudah keluar dari hawa-hawa kita. Kita pernah ketemu. Memang kita nggak mungkin nggak gini kan. Tapi kita kan ngobrol, keluar suara, hawa kita kan ada. Nyata. Terserap ya. Terserap. Itu bisa santet. Makanya dari itu kita hidup di dunia ini kita nggak perlu sombong. Kita biasa aja. Bercanda boleh bercanda, tapi jangan sampai kelewatan. Iya. Kan gitu ceritanya. Jangan mentang-mentang saya punya pegang ini, kamu santet saya. Kita ternyata kita sial. Manusia tuh nggak ada dalam satu tahun tuh enak semua kan. Pasti serata tuh ada sialnya kan, hari satu hari pasti ada sialnya gitu. Makanya dari itu yang kita takutkan. Nah, Suhu, berbicara tentang keenakan ya, boleh nggak Suhu sharing atau kasih kita sharing lah pengalaman Suhu suka dukanya pada saat belajar itu, apakah sampai bagaimana gitu? Ya. Kan Suhu kan udah belajar kemana-mana gitu ya. Namanya belajar, memang ya kita ngomong pepatah mengatakan zaman dulu kan istilahnya dibilang belajar ilmu itu gampang, untuk kita meditasi itu sangat susah ya. Tapi kalau menurut saya belajar pun susah, dan kita bertapa pun juga susah, dan bermeditasi pun juga susah, nggak ada enaknya. Itu semua tergantung diri kita, karena itulah satu cobaan, ya kan? Saya merasa susah belajar seperti gini kan. Untuk apa saya sia-siakan saya berorang? Saya harus benar-benar tolong orang biar saya dapat pahala yang sangat luar biasa kan gitu. Ya, belajar ilmu tuh nggak gampang. Banyak orang mengatakan belajar ilmu gampang, ya dalam bahasa kayak kan, kok kau ujung gitu, itu semua hanya ngomong di mulut aja. Sebenarnya itu nggak gampang. Gak semudah dibayangkan ya. Semua yang dibayangkan. Jadi kesusahannya apa, Su? Kesusahannya gini, banyak cobaan. Pertama, sedikit-sedikit pun kita orang yang punya ilmu gini orang emosional gitu ya. Mempengaruhi kita punya emosi. Ya, emosi. Dari itulah tergantung diri kita. Sabar nggak untuk melewati jalan ini gitu loh. Kalau kita nggak sabar, otomatis kita kan berorang. Contohnya sekarang situ ya. Cerita begini, saya merasa tersinggung gitu kan. Itulah ujiannya. Ajar orang ini. Setan atau manusia nih ngomongnya begini kan. Udah kalau saya nggak sabar, udah saya bikin kan saya santet kamu. Oh gitu. Nah, itulah cobaan. Kalau saya sabar, itu urusan dia lah. Mau dia mau apa urusan dia. Jadi saya dapat pahala loh. Memang sedikit pahalanya. Nah gitu. Makanya memang ada. Belajar ilmu, ada susahnya. Kebanyakan susah, nggak ada yang enak lah ceritanya. Jadi gini, bisa nggak kasih bocoran susahnya apa? Contoh, saya disuruh guru saya, maaf ya kalau ini nggak rahasia, nggak usah cerita nggak apa-apa. Saya disuruh guru saya untuk bertapa di goa ini, atau saya harus berendam di air gitu sambil bertapa gitu. Ada nggak sih yang kayak gitu-gitu yang saya nonton di film? Itu tak ada. Ke hutan gitu, Su? Nggak ada. Kalau untuk itu nggak ada. Yang seperti gini ceritanya. Kita selalu datang yang benar-benar ada.
Contohnya, sekarang saya lagi belajar ilmu nih. Hmm. Banyak yang datang cobaan, bukan cobaan dari hantu iblis, tidak. Asli manusia. Contohnya, tiba-tiba kamu marahin saya. Oh, itu yang kelihatan punya ya? Yang kelihatan punya, itu udah tergantung diri kita. Tiba-tiba kan kita nggak ada masalah kan, kok kamu datang marah-marah saya. Gini, caci maki lah ceritanya kan. Itulah kesabaran kita. Bisa nggak kesabaran? Diuji kesabarannya ya? Iya, itu yang asli. Kalau dari istilahnya kita suruh bertapa di tempat gua atau air segala itu tak ada. Ujiannya tuh langsung dari mata kita asli. Contohnya kan, tiba-tiba kita mau tabrak orang dengan motor ya, kan kita emosi dong. Wah, itu tergantung kita lah. Bisa kita lewatin nggak gitu loh. Suhu, ada nggak sih ujian seperti ini ya? Begitu Suhu lagi bertapa, ditatangkan makhluk halus yang cantik atau yang mengerikan, katanya ada ular telan kita dimuntahin lagi apa segala macam yang saya dengar itu. Untuk selama ini yang saya pelajari belum pernah terjadi. Oh. Belum ada yang seperti gitu. Itu yang seperti gini tuh kita cari penyakit sendiri. Soalnya gini Suhu, saya kan maaf ya saya potong ya. Iya. Saya kan suka ngobrol dengan spiritual Iya. gitu. Saya lihat dia ngobatin orang tuh nggak pakai tatung gitu, jadi apa jongtungnya. Yang jongkau ya. Jongkau kan sambil ngerokok, dia lihat saya, dia baca saya gitu kan. Kamu mau belajar? Iya, saya mau belajar. Saya bilang, tapi saya nggak mau lok tumbuhnya. Sengsara, saya bilang. Kamu sanggup nggak? Dia bilang gitu. Emang apa? Kamu ikut saya ke hutan, katanya. 10 orang pergi, 1 orang keluar. Wah, saya udah ditakut-takutin kan. Jadi saya mau klarifikasi nih, 1, itu benar apa enggak? Kedua, kamu hanya bawa makanan sesekian makanan, makan hanya segitu, pokoknya harus bisa bertahan hidup. Kedua. Terus ketiga, saya pikir, ini maaf ya, orangnya sih saya nggak sebut namanya lah ya, mohon maaf nih. Itu tong kosong apa bunyinya nyaring atau bagaimana? Itu sebenarnya ada nggak sih kayak gitu? Kalau menurut saya, ini kan versinya Suhu ya teman-teman ya. Kalau menurut saya orang ini nggak ada apa-apa. Dia nggak punya ilmu apa-apa. Makanya dari itu dia mau besar-besarin. Makanya tadi saya bilang, saya mau pamerkan ilmu saya gitu, tapi dengan dalam bahasa kurung itu kosong. Kenapa? Seperti yang tadi cerita. Saya udah pasti takutin kamu dulu. Wah, kemudian gini. Karena apa? Berarti kamu mikir, waktu saya bertapa, berarti saya orangnya luar biasa. Ngerti kan? Betul kan? Wah, berarti ini Suhu benar, hebat. Dulu yang bertapa begini, makanya sekarang turun ilmunya seperti gini. Makanya muridnya mau dicoba dulu, makanya mau coba seperti gini. Kan gitu. Itu bisa dikatakan 1000 orang tuh nggak ada yang lulus. Percaya dengan ilmu seperti gitu kan? Karena itu tak ada. Dia nggak ada ilmu seperti itu, makanya takut-takutin. Di balik kita mikir, berarti Suhu ini hebat. Betul nggak? Karena dia bisa bertapa seperti gini. Justru gini loh, tadi kan Suhu kan, maaf ya Suhu ya, Iya. Suhu kan sempat cerita sebelum ini guys, dia belajar kesini. Saya lagi mikir nih, Suhu ini lagi belajar di otak saya tuh kayak di film Suhu. Iya. Wah, ini pasti ke hutan nih, kalau nggak ke Gunung Kawi, di gunungnya bertapa, ntar didatangin dewa Nggak apa gitu. nggak ada yang kayak gitu. Oh, saya udah nggak takut guys. Nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada yang kayak gitu. Saya pikir Suhu ini kayaknya dulu susah banget nih, belajar ilmunya banyak sampai ke hutan kemana, digigit nyamuk segala macam, itu gimana ya? Nggak ada kayak gitu. Oh. Makanya itu semua tadi saya bilang kita ke versi ke manusia. Itulah penciptaan manusia. Versi yang seperti gini. Supaya kalian orang awam kan nggak tahu. Saya takutnya seperti gini. Ya, berarti kalian mikir, wah Suhu ini hebat. Iya, kelihatan wah gitu ya. Wah, karena apa? Begitu susah bertapa, dia bisa dapat ilmu seperti gitu kan. Berarti ini hebat. Itulah semua karena dia mau jual diri dia. Supaya kalian yakin bahwa dia tuh benar-benar Sakti ya. sakti. Nah, itu dia. Kalau menurut saya, bukan kita mau jelek kayak orang yang satu profesi, tidak. Cuman saya bongkar rahasia seperti gini. Karena saya nggak mau mereka tuh menjelekkan agamanya sendiri. Iya, kita kan jadi berpikir. Sekarang saya selalu lihat orang yang petatung gini, ciptaan nama seperti gini karena lucu. Karena nggak masuk ke logis. Ya, janganlah sampai orang tuh masuk pindah ke agama. Masalah agama kita ya. Jangan sampai orang tuh nggak percaya. Iya. Kan gitu. Karena ilmu sekarang ya, orang petatung sekarang udah banyak yang namanya luar biasa ya. Iya, keren-keren ya, Iya. Suhu ya namanya ya. Keren luar biasa. Kan gitu ceritanya. Nah, Suhu, bicara kesusahannya ada nggak sih sampai wah bermeditasi, tidak boleh minum, tidak boleh makan, atau hanya misalnya ada nggak Suhu ujiannya tuh sampai
200 hari, 300 hari bervegetarian yang putih punya itu ada nggak? Sebenarnya itu ada nggak sih? Sebenarnya kalau untuk yang nggak makan, nggak minum itu nggak ada. Ya kita kan pernah dengar cerita tentang agama Buddha ya, Sikamuni ya. Sikamuni kan ya istilahnya dialah yang satu-satunya bisa dapat pencerahan kan. Karena dulu kan banyak orang bertapa pingin jadi Buddha. Kenapa dia udah punya istri dan punya anak, kenapa bisa jadi dapat ya? Karena waktu dia cerita kan, kalian nggak makan nggak minum salah, cara meditasi itu salah. Kita harus makan, harus minum. Kan gitu kan. Sekarang saya tanya, kita manusia. Satu hari nggak makan aja kita tahu gemetar. Pikiran kita kolot jadinya. Bisa nggak? Konslet ya. Tak bisa kan? Tapi kalau kita ngomong puasa putih itu ada. Ada ya suhu. Itu ada. Tapi nggak sampai 200 hari ada. Paling sampai 108 hari. Oh, suhu pernah nggak segitu? Iya, saya pernah. Paling lama berapa hari? 108 hari. Boleh nggak suhu? Ini buka sedikit tapi kalau rahasia nggak apa-apa suhu ya. Tujuan puasa itu apakah untuk menguji kesabaran satu, kedua membersihkan badan, dan ketiga mungkin suhu bisa tambahin apakah yang mana aja suhu? Tujuannya apa aja sih? Memang tujuan yang kita bertapa begini karena kita belajar ilmu. Pertama untuk membersihkan badan kita. Oke. Memang badan kita harus bersih. Kita makan harus bersih. Ya. Kedua, kenapa kita bervegetarian seperti itu? Karena kita benar-benar mau belajar ilmu ini supaya kita cepat meresapnya lebih cepat. Masa sih suhu kan maaf ya saya bukan nggak percaya. Kita kan makan yang kalau ini kan memang makannya pasti nggak enak dong. Memang nggak enak. Nasi putih doang. Apakah masih bisa menyerap pelajaran dari amalan-amalan situ kan nggak enak nih kepikiran terus gitu. Itu gimana suhu? Nggak bisa. Ketika kita sudah pelajari situ begitu, kita pikiran kita nggak yang lain udah nggak lagi. Oh bisa gitu ya? Otomatis kita nggak. Bisa fokus ya suhu? Bisa fokus. Karena vegetarian putih begini dengan vegetarian orang yang masuk ke agama Buddha yang selalu tengah cucakmu itu kan, itu lain. Kalau kita belajar ilmu gini lain, karena kita benar-benar bersih. Dari itulah uji kita. Kenapa harus begitu? Ketika saya dapat ilmu, saya nggak gampang santet orang. Karena saya belajar itu susah. Diuji kesabaran kita memang ada, ya kan? Kalau kamu seperti gampang, kan gitu kan? Jadi kamu tinggal main aja ilmunya gitu, santet orang segala macam. Oh itu sebenarnya pantangannya juga ada ya? Ya, gitu untuk diri kita sakit, betul kan? Vegetarian ini sangat sakit loh. Kenapa saya belajar begitu lama? Saya sia-sia dibuang nih dari tangan. Iya. Akhirnya kita nggak berani. Kita benar-benar tekunin dan benar-benar bantu orangnya seperti itu. Oh, karena kalau itu kita gunakan tidak benar, dia bisa hilang ya? Hilang. Padahal kan kita tahu, maaf suhu ya. Akan mantranya tetap sama. Sama, oke. Ketika kamu belajar dengan saya kan ada warisan ilmu saya ke situ. Saya udah lihat kamu salah, saya nggak mungkin warisin ke ilmu ke situ. Jadi mantra itu kamu gunanya paling-paling 10% atau 5%. Oh. Tak ada guna kita 10% jadi 5% atau 10%. Sudah nggak sakti mandraguna lagi. Betul. Percuma nggak? Ini gitu kan? Saya seperti gitu. Makanya nggak gampang kita dapat. Maka kita jangan juga sia-sia kita buang. Oh. Betul nggak? Saya dapatnya susah loh. Tiba-tiba santet kamu, emang enak. Santet juga sebenarnya butuh pengorbanan juga ya. Nggak semudah yang baca-baca lempar gitu. Nggak semua. Namanya kebanyakan mereka yang belajar tanggung-tanggung itulah. Dia pengen tes, kalau itu nggak perlu. Kalau menurut saya, kalau bagi saya, kamu seorang guru yang hebat yang sakti. Kalau saya belajar dengan kamu, berarti kamu benar-benar ada. Karena kamu yang mau mengajar saya, betul nggak? Contohnya kita sekolah kan untuk SD. Iya. Guru SD kita kan ngajar kita kan udah mana abjad aja kan? A, B, C sampai Z kan? Iya. Kalau kita ngomong, ngapain saya percaya dia kan dia cerita. Tapi dia memang guru. Iya. Dia bisa mengajarkan agama. Jangan cara baca kita dengan abjad itu kita kan dari pelajaran dari sini semua. Dari itulah kita pelajari kan. Untuk apa kita tes lagi yang lain? Nggak perlu kan? Iya. Ya seperti itu juga. Kita belajar ilmu dengan satu guru ini, kita benar-benar yakinkan bahwa dia memang guru. Kalau dia nggak guru, nggak mungkin dia ngajar kamu. Contoh kamu belajar dengan saya kan,
Saya punya klien, punya altar, punya klien yang gila seperti gini kan. Kalau saya berani ajar kamu, saya udah pernah belajar ilmu karena saya baru belajar. Sudah pernah lewati itu ya. Iya, seperti itu. Nah, Suhu mohon maaf nih. Ini pertanyaan juga agak sensitif nih. Suhu ada terima murid gak di sini? Guys. Kalau untuk murid banyak saya terima. Ada, saya terima siapa aja. Ilmu yang saya pelajari tetap saya warisin semua. Saya nggak ada sisa-sisa untuk orang. Kalau kalian sanggup belajar dengan saya. Oh begitu. Ya. Maaf nih guru, maharnya berapa guru? Saya nggak ada terima mahar atau apa semua. Ya maaf nih ya, ini bercandaan tapi agak serius nih. Saya nggak pernah terima mahar. Contoh mau belajar sama Suhu John Chai, bayar 50 juta atau gimana nih? Ada nggak? Tidak. Suhu begitu. Tidak. Suhu. Saya tidak ada terima uang seperti itu. Yang saya mau kalian benar-benar pelajari itu aja. Oh, jadi orang amalkan kebaikan ya, Suhu ya. Itu yang saya mau. Nah, Suhu, maaf ya saya potong ya. Ini di sini Suhu ada nggak terima konsultasi medis baik non medis gitu? Ya, saya terima konsultasi dan pengobatan gaib kan udah saya tuliskan. Oh iya, memang. Konsultasi dan pengobatan gaib. Saya terima kok. Untuk pengobatannya nih Suhu mohon maaf ya. Apakah ada maharnya gitu, ada nggak? Dipatok ya, berapa gitu? Sekarang gini, kalau di posisi di Kalimantan Barat saya tidak akan terima mahar. Seberapa yang kamu sanggup, saya terima. Malah saya obatin orang tuh sebaliknya orang susah saya kasih, saya keluar dompet sendiri loh. Tapi kalau kamu undang keluar dari Kalbar, maaf, saya minta mahar. Iya. Karena gini, kita harus punya. Oh iya, transportasi ya, makan ya, hotel ya, segala macam kan itu saya pasti minta maharnya, begitu. Tapi kalau hanya di Singkawang, Kalbar, saya tidak terima maharnya dan saya nggak buka mahar. Saya selalu rugi. Contohnya orang Ngabang yang undang saya sana, sampai ke rumahnya susah. Dalam perjalanan ke Ngabang kan kita perlu biaya istilahnya minyak ya. Iya. Nggak usah bilang makan, minyak kita udah berapa? Iya. Nah, gitu. Malah saya kasih. Nah itu. Tapi kalau di Kalbar gitu loh, terkecuali jauh mungkin di Ketapang mungkin saya terima maharnya. Karena Ketapang kan udah termasuk jauh ya. Iya. Nah itu mungkin saya terima maharnya. Tapi kalau hanya di Kalbar, contohnya di Ngabang lah atau gimana, di daerah Pemangkat, Koese, Pontianak itu saya tidak. Ya karena beda kalian lah ya supaya kita aja kan. Saya juga bukan masalah untung ya. Iya. Saya minta seperti gini, saya nggak ada minta sama kali. Yang saya minta ya sewajar-wajaran lah untuk minyak mobil saya kan ceritanya. Jadi guys mohon maaf ya, Mr. Ong nanya ini bukan berarti menjatuhkan seseorang atau bagaimana. Memang seorang petatung itu pertama ilmu yang mereka pelajari itu tidak gampang, tidak mudah didapatkan ya. Itu bukan karena makan nasi langsung kenyang, nggak seperti itu. Kedua, kita harus belajar menghargai orang lain dong, ya nggak? Kita jalan kemana ya kan butuh bensin. Emang itu nggak pakai duit, emang bisa pakai janji bayarnya nggak bisa loh ya. Jadi kalau mau kasih seikhlasnya Suhu ya, yang penting ada sebagai pertanda lah ya, tanda terima kasih. Kita nggak mengharapkan terima kasih betul ya Suhu ya. Ya setidaknya ya menghargai lah. Kita saling menghargai, tolong menolong itu. Intinya seperti itu kan Suhu. Lalu Suhu pernah nggak? Ini saya sering dengar ya. Lagi ngobatin orang yang kena santet, barangnya datang, itu datang. Pernah nggak seperti itu? Kalau seperti itu ya pernah saya. Sering atau bagaimana? Gimana? Sering nggak? Kalau sering tidak. Pernah 1 kali 2 kali ada. Itu pun kalau di tempat kelenteng saya pernah sekali aja. Tapi kalau tempat saya keluar ngobatin orang tuh ya kadang-kadang ada. Oh begitu ya? Pernah dulu saya di Batam di Pulau Rejai namanya. Pulau Rejai ada 1 orang ya koko tuh lah. Ini menarik nih guys. Disantet orang. Pokoknya setiap dukun atau seorang paranormal spiritual obatin dia langsung tumbang. Waduh. Karena depan rumahnya tuh pas depan dengan dukun besar. Ini rumah dia. Itu depannya pas dukun besar. Dia yang santet orang ini. Ya ampun. Waktu itu ya mungkin jodoh dengan saya. Bukan saya jual, tidak. Saya bukan istilah pamer, tidak ya. Cuma saya sekedar pengalaman saya pernah saya terjadi. Dia sudah suruh banyak orang lah, orangnya petatung atau spiritual atau paranormal ya, dukun-dukun di mana. Sudah kapok orang itu sudah sakit 8 bulan lebih di dalam rumahnya. Jadi tiba-tiba adiknya, gimana ceritalah saya juga nggak tahu, dapat nama saya. Dia cari dari pulau sampai ke Batam. Saya waktu tinggal di Batam.
Dari Salam dia cari saya udah ketemu, pas ketemu sore lah kira-kira jam 3 jam 4 saya juga lupa jam itu. Itu tahun 2008. Oh. Ya terjadinya sama di rumah pas itu saya lagi nggak ada dia nunggu saya. Akhirnya saya pulang ketemu dia ceritain suruh bantu obatin kokonya ya. Adiknya perempuan tuh. Dia tinggal di Batam. Udah dia ceritain dulu sebelum ngajak saya obatin kokonya, dia ceritain pahitnya dulu. Kan gitu. Ceritain gini semua. Ya udah, saya bilang nanti dulu saya cek dulu kan. Saya cek, saya merasa saya bisa. Saya bisa, tapi dengan satu syarat barangnya semua saya siapin dari rumah. Oke. Ya kan? Makanya kita berobat itu kita harus punya pengalaman. Bukan hanya kita pintar obat orang dan ilmu kita pintar itu tidak. Pengalaman itu diutamakan. Jadi waktu itu saya mikir gimana caranya saya bisa obat orang ini. Sedangkan dukunnya depan rumahnya pas depan rumahnya. Oh, kacau itu. Ya kan? Jadi saya mikir itu dalam satu malam 2 hari. Saya udah dapat jalannya, saya baru telepon adiknya. Saya bilang, saya sudah dapat jalannya untuk obatin kokonya kamu. Kapan kita berangkat? Besok, dia bilang oke. Barangnya saya siapin di rumah. Ya, sampai di sana kan kita kan naik kapal ya. Dari Punggur, kita naik pelabuhan Punggur sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang lagi naik kapal lagi sampai ke Pulau Rejai. Sampai turun di Rejai, saya udah siap semua, saya pagarin semua diri saya. Oh, iya. Itu tuh hebat, memang hebat. Dia udah tahu orang tuh datang yang mau obatin orang ini. Pas depan dia udah siapin semua sajian dia semua. Buset, dia juga siapin juga. Ya, saya sampai di Rejai jam 5 sore. Udah sore nih, sampai jalan. Dari pelabuhan ke rumahnya sekitar 100 kilo lebih atau 100 meter atau 150 meter lah. Oh, dekat Kan dari pelabuhan ya. Udah sampai sana. Pas sebelum saya masuk rumahnya, saya pagar semua rumahnya. Pagar semua. Di situ. Tentunya kan, maaf ya, pagar gaib ya guys. Ya, pagar gaib, bukan pagar dari besi. Pagar gaib. Sampai situ, saya lihat orang yang sakit. Dia udah siap dukunnya udah siap semua. Udah sisa hantam ya. Tinggal mau masukin semua. Cuman saya ada dari rumah ya, dari Batam saya udah mikir gimana cara obat orang gini supaya orang ini bisa selamatkan. Sampai duduk baru sekitar jam habis maghrib lah, mungkin 6:30 gitu lah saya obatin orang ini. Langsung bisa bangun apa semua lah, tapi tetap namanya sakit kan bukan langsung jadi ya. Cuman persentasenya sudah ada orang itu semua. Udah dia datang mau hantam saya semua. Datang orangnya apa pakai makhluk gaib datang? Karena depan saya ada saya bikin satu ayam ya. Ya karena ayamnya itu kan gitu ceritanya, kita over ke ayam itu kan. Habis itu jam 9 malam. Oh, belum pulang ya, masih di situ? Saya nggak bisa pulang karena nginep. Oh. Kapalnya kan besok baru ada. Sampai jam 9 malam. Orang tuh hajar saya balikin barang itu, kena dia orang itu duduk kena diteleponin. Ditelepon dari mana? Kawan-kawannya tuh ada semua 8 orang termasuk dukun itu. Oh, temannya juga dukun juga? Dukun semua. Wah, gila. Dukun semua udah datang, wah gini semua, wah hajar saya. Kira-kira jam 9:40 menit atau 40 menit saya langsung ke rumah dia. Saya langsung ke rumah dia. Samperin dia? Ya. Buset. Maaf. Ya bagi orang muslim kan assalamualaikum dulu ya. Ya termasuk kita kan namanya suka kampung orang kan. Orang itu kan orang Melayu ya. Maaf, assalamualaikum. Udah disapa gimana salam. Ada gimana teman saya, kamu hajar teman saya, dia bilang. Dia tahu lah. Tahu lah. Saya bilang, Pak, saya nggak hajar teman kamu. Teman kamu hajar yang depan itu. Jadi barang tuh balik ke tempat bapak. Bapak bisa obatin? Oh, saya nggak bisa, saya gitu. Saya nggak bisa obatin. Orang tuh ya teman-temannya ya gimana, ngotot-ngotot semua lah. Ngomongnya kasar, saya santai aja. Wah, pokoknya gimana? Karena saya bilang saya nggak bisa obatin orang ini. Karena bukan saya yang buat kok. Kan gitu ceritanya. Cuman yang bisa obatin itu orang sakit. Mana bisa sakit gimana bisa obatnya? Dengan langsung ngotot kan yang lain. Saya bilang kamu dari rumah kamu harus sujud sampai ke depan rumah. Kamu cuma cukup cium jempolnya. Jempolnya ya. Dua-duanya langsung sembuh saya gitu.
kurang ajar, pokoknya ada sebagian tuh ya bilang kita kurang ajar lah, bilang kita sok lah segala macam. Saya bilang saya nggak sok, saya datang sini cuma mau bantu orang dan saya obat orang gitu ceritanya. Saya dari jauh-jauh saya gitu, saya bukan hanya untuk cari masalah, tidak kayak gitu. Udah terpaksa, mungkin sekitar jam 10 lewat lah, orang itu terpaksa datang ke rumah yang dukun itu kan. Memang cium kakinya sembuh dia kan. Memang kita udah kerja seperti itu. Iya, tahu. Dan saya minta perjanjian, mulai hari ini saya gituin. Jangan terjadi lagi orang begini, Pak. Kalau kamu bapak santet dia akan balik karena bapak. Kan gitu ceritanya. Udah terjadi, udah sembuh lah. Akhirnya udah damai lah ceritanya kan. Minta maaf sama orang yang sakit gini. Ya dia maafkan lah, saya bilang kan. Namanya manusia mungkin ada hilapnya, kita harus terima. Maafnya kan gitu. Jangan udah terima. Dalam perjanjian sama dia sudah. Akhirnya orang sembuh. Tapi ke sekitar hampir 4 bulan lah, orang itu mulai lagi hajar dia. Ya ampun. Hajar orang gini terjadilah. Kan saya udah bilang, karena orang ini saya udah pagarin. Baru tembak lagi balik. Dia hantam balik lagi. Kena dia. Kena sakit lah terjadi kan. Akhirnya di obat-obat nggak sembuh-sembuh. Dia datang dari pulau, dapat alamat saya. Waduh, kok bisa ya? Alamat saya, cari ke rumah saya. Dia bilang, tolong Pak, saya sakit gini-gini. Saya bilang, Pak, kan saya udah janji sama kamu. Kalau Bapak salah, saya nggak bisa obat. Ya gimana caranya? Saya bilang, nggak ada cara lain. Saya bilang gitu. Sama anak-anaknya, istrinya semua datang kan. Saya bilang, saya nggak ada. Ya, tolonglah. Sujud saya bilang, nggak bisa tolong kamu. Karena perjanjian kita ada. Bapak jangan santet dia lagi. Pas santet dia, malah mau akan kena sendiri. Dia nggak terima, dia balik. Besok lagi bawa polisi datang. Ya ampun. Bawa polisi datang, dia udah gertak ke rumah saya. Polisi datang ke rumah saya. Dia pakai sepatu. Bapak, rumah saya bukan kantor saya gitu ya. Ini rumah saya. Bapak kalau mau bertamu dengan rumah saya, coba silakan sepatunya dibukain. Sombong kali cara ngomong. Bukan Pak. Bapak kan bertamu dengan ke rumah saya, bertamu kan. Karena rumah saya bukan kantor Pak. Kalau kantor kan Bapak boleh keluar masuk pakai sepatu, pakai sendal kan kayak gitu. Ini rumah saya kan. Rumah-rumah jelek-jelek pun ya jangan seperti itu Pak. Iya. Kan gitu ceritanya kan gitu. Udah datang, kamu kurang ajar, kamu santet saudara saya. Pak, kapan saya santet saudara kamu? Sekarang dia sakit dia gitu. Pak, Bapak tahu dari mana? Iya. Karena polisi, emang Bapak satu rumah dengan dia? Ini saudara saya, dia cerita. Oh, dengan cerita aja Pak, kalau saya santet dia. Saya tanya sama Bapak, Pak, kapan saya santet kamu? Diam orang sakit itu kan. Diam kan dia, tanya dia, Pak, dengar kan dia ngomongnya diam. Kenapa bilang saya santet dia? Bapak jangan polisi gertak saya. Negara hukum saya punya pengobatan, saya punya surat izin saya gitu. Saya punya izin orang notaris. Boleh kita ke hukum kok Pak, saya gitu. Iya. Jangan Bapak gertak-gertak. Ya, mata Bapak polisi, Bapak gertaknya seenaknya. Bapak harus tahu kronologisnya seperti apa saya gitu. Tanya aja yang punya sakit gimana ceritanya. Iya. Akhirnya salah satu anaknya yang cewek kalau nggak salah, dia ceritain. Saya bilang, yang santet siapa Pak? Saudara Bapak kan yang santet dia. Orang itu kan saya janji sama dia. Malu polisi terang malu. Bapak ini jangan mentang-mentang polisi. Mau seenaknya segertak Pak, jangan salah Pak. Negara ini Indonesia negara hukum Pak. Iya. Saya nggak sembarangan. Saya buka pengobatan, saya punya surat izin hukum. Saya juga punya izin notaris loh Pak. Iya. Saya ada hukum juga loh. Iya. Malu dia. Akhirnya dia pergi. Saya langsung pesan sama Bapak itu, saya nggak bisa obatin kamu. Belum apa-apa Bapak polisi gertak saya. Salah kayak gituin. Salah. Di zaman sekarang Pak, negara itu negara hukum Pak. Bapak nggak bisa gertak saya. Dan saya punya izin kok notaris saya gituin. Sama dia. Jadi mau gimana? Akhirnya Bapak pulang aja. Saya nggak bisa tolong. Perjanjian kita ada. Saya nggak ada ceritanya yang 2 kali. Kan Bapak sendiri kan barang saya nggak ada tolong. Bapak barang tembak sendiri kan, balik sendiri kan gitu. Masa Bapak tembak orang, Bapak punya nggak bisa obatin orang, saya bilang, Bapak obatin sendiri gitu. Akhirnya mereka pulang. Itu pernah saya pengalaman yang sangat luar biasa. Sampai di tangan polisi. Itu waktu itu boleh tahu nggak Suhu? Waktu dia yang dukun ini kena itu, dia panggil 7 temannya itu, mereka juga sama-sama mau hajar. Kok yang mereka nggak kena, cuma kena dia lagi ya?
Karena memang ajiannya balik ke pertama kan itunya. gini ceritanya, dia kena sendiri baru temannya datang. Oh. Dia sudah kena sendiri. Baru telepon temannya datang untuk bantu. Nggak bantu dalam arti hajar lagi atau gimana? Hajar dia lagi supaya bantu dia situ lagi sembuh lagi gitu loh. Oh, suruh sembuhin dia. Dan hajar orang yang hajar saya itu maksud hajar saya juga. Oh, gitu. Suhu juga dihajar juga, dihantam juga gitu ya? lah, iya. Hmm. Nah itu masalah dia. Iya. Oke, nah guys, ini seru banget guys pengalaman spiritualnya ya Suhu John Choi ya. Jadi Suhu memang membuka di sini untuk konsultasi medis dan non medis ya. Dan kalau ke sini nanti tolong perjanjian dulu ya Suhu ya. Ya, 1 hari sebelumnya nanti nomor telepon Suhu saya minta izin ya, Ya. taruh di deskripsinya Bisa. channelnya Mr. Ong ya. Bisa. Suhu ada nggak pesan-pesan untuk netizen kita yang ada di sana? Atau siapa aja yang boleh dikasih pesan? Cuma itu aja saya bilang. Hidup dunia ini kita nggak perlu sombong. Biasa aja. Ya, kita nggak perlu harus seperti orang yang berduit pun nggak perlu kita sombongin. Orang yang susah pun kamu nggak usah ngeluh. Karena manusia ciptaan Tuhan, ada baiknya dan ada jeleknya. Ya seperti itu. Ya kebanyakan ya di zaman sekarang mereka yang istilahnya yang satu profesi dengan saya seperti orang punya ilmu, ya kita juga minta tolong kalian tuh kalau bisa, kita sudah belajar ilmu, kita jangan buat orang, kita benar-benar tolong orang, itu aja. Ya seperti orang yang nggak belajar ilmu, ya kita dalam berbahasa pun nggak perlu sombong, biasa-biasa aja. Ya yang baik ya tetap baik, yang jelek kita tuh jelek, kita nggak usah orang ini jelek kita jelekin, tidak, kita nggak usah seperti gitu, ya biasa aja kan gitu ceritanya. Iya kan? Ya itu ya pesan saya. Oke guys, thank you ya Suhu ya, Ya. atas waktunya. Suhu ini hatinya sangat mulia loh guys. Jadi beliau itu habis pergi sebuah tempat sama keluarga, mungkin udah capek, tapi masih mau diliput ya sama Mr. Ong ini ya. Padahal kita baru aja kenal ya Suhu ya. Memang sering bertemu, cuman ya tidak saling sapa karena Mr. Ong di tempat yang kita ketemu itu sibuk ya Suhu ya. Suhu terima kasih banyak. Ya, doa kita netizen bersama netizennya Mr. Ong, doakan Suhu sukses selalu ya, dan sehat selalu ya. Oke, sampai di sini aja guys, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.